Sederek-sederek, Sugeng Rawu. Poet yang paling digemari oleh Presiden kami sekarang adalah Khalil Gibran. Dan anak yang sulung dinamakan dari salah satu hero di dalam Khalil Gibran. Khalil Gibran pernah bilang bahwa sesudah makan dan minum, kebutuhan yang paling pokok untuk manusia adalah cerita. Jadi saya akan mensajikan cerita sedikit malam ini, ya. Cerita yang agak tragis, tapi cerita yang penuh makna. Saya akan bicarakan satu sosok, satu orang Jawa yang sebenarnya orang Nusantara, yang sebenarnya masih gaung sampai sekarang, Pangeran Diponegoro. Lahir di Jogja, jadi kota pahlawan Jogja mensajikan banyak pahlawan. Salah satu adalah Pangeran Diponegoro yang lahir 11 November 1785 di salah satu zaman yang kelihatan sangat mapan sekali. Waktu dia lahir, dia dibawa kepada pendiri dari Keraton Jogja, Mangkubumi, dan Mangkubumi membuat satu ramalan. Dia bilang kepada ibunda, Radanayu Mangkarawati, bahwa anak ini akan membawa lebih banyak rusak kepada Belanda daripada saya waktu zaman Perang Giyanti. Tapi wekasan wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. So this child is going to bring more damage and create more destruction than I did in the Giyanti Wars, but only the Lord knows what will happen. Inilah sosok Diponegoro waktu masih muda. Salah satu yang saya memperoleh dari cicit dari Diponegoro yang dulu di Kota Baru di Jogja dan lambang dari Jogja. Jadi lahir seorang putra sultan, putra sulung dari sultan. Dan mungkin dia bisa melihat ke depan kepada satu hidup yang penuh dengan keanggunan. Tapi sebenarnya sejarah mentakdirkan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Sebab waktu dia 7 tahun, dia dimupu anak oleh eyang buyutnya dan dia dibawa ke tengah-tengah sawah. Hidup di dalam satu gubuk di tengah-tengah sawah pada awalnya sebelum kediaman Tegarejo didirikan. Dan ini adalah satu latar belakang yang agak luar biasa sekali, ya. Sebab lahir sebagai seorang Raden Mas, Bendoro Raden Mas Mustahar, tapi waktu 7 tahun hidup di desa. Dan selama masa muda dididik sebagai seorang santri dan belusukan. Istilah belusukan tidak baru-baru ini, ya. Istilah belusukan sudah lama. Dan dia sudah terbiasa dengan jalan kaki kemana-mana, tidak jalan andong atau naik kuda. Dan juga ada unsur mistis, ya, di dalam latar belakang Diponegoro. Sebab dia pemimpin tidak lahir tapi diasah. Dan dia diasah. Dia diasah dalam hal administrasi, dalam hal keuangan, dalam hal bagaimana mengelola produk dari estate, dari kediaman Tegarejo, 50 ton dari beras setiap tahun, didagang ke Pasisir, didagang ke Bima, di mana eyang buyutnya asal-usul. Tapi juga ziarah ke Laut Kidul. Dan di Laut Kidul dia memperoleh wangsit, dia memperoleh ramalan. Dia bisa membuat posisi di dalam satu trah, satu sorosila, satu takdir. Dan wangsit di Parangkusumo di sini, dia dengar dari mungkin Sunan Kalijogo bilang.
Dalam 3 tahun, wiwit rusaking Tanah Jawa. Dalam 3 tahun akan mulai rusak dari Pulau Jawa. Dan kamu, Abdul Hamid, akan disejajarkan dengan leluhur, tapi hanya sebentar. Jadi Diponegoro dipilih, he was the chosen one, to be ranked with the ancestors, but only for a moment. 7.000 miles, 9.000 kilometer dari Pulau Jawa, terjadi 2 revolusi yang dahsyat, yang mentransformasikan dunia. Revolusi Prancis, revolusi industri. Revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis di Paris. Dan itu membuat satu wajah radikal berbeda. Kita juga masa sekarang sedang dalam transisi yang sehebatnya setara dengan ini. Tapi untuk orang Jawa, awam atas arus yang dahsyat ini, yang akan berubah Tanah Jawa dan merusak dalam 4 tahun. Kita orang Barat, 150 tahun untuk masuk dunia modern. Pulau Jawa punya 4 tahun saja. Datang seorang maraskalk, salah satu yang bukan Prancis, Daendels, yang membuat satu jalan yang hebat sekali dari Merak sampai Panarukan. Pagi ini Mas Angki lahir di Jalan Daendels di Semarang. Ini Daendels dengan peta dari Megamendung, areal yang paling tinggi. Dan di belakang Daendels, di atas jalan sendiri, dengan pakaian compang-camping, 17.000 orang yang meninggal untuk membuat jalan ini dari tanah dan dari batu. Ini wajah baru, wajah yang radikal berbeda. Sampai sekarang, PNS punya seragam, berkat Daendels. Ini dari Museum Kekayon, mencerminkan bagaimana pertandingan yang terjadi. Dalam 4 tahun terjadi beda dari Keraton Jogja. So the court of Jogja was taken by storm. All the manuscripts were taken to London. Dalam 4 tahun, dari makan di atas piring mas, makan di atas piring kodean Cina yang diimpor seramik. Ya. Semua kekayaan, semua keanggunan, semua cahaya dari keraton diredupkan oleh 2 revolusi yang dahsyat. Ini salah satu adegan sebenarnya di Tegarejo waktu dikepung oleh Belanda. Tapi ini untuk mencerminkan bagaimana awal pertama dari pertandingan. Dan Diponegoro terlibat di dalam ini sebagai salah satu satria yang membela keraton. Dan di dalam masyarakat seperti ini ada pengaruh dari luar, sama seperti sekarang. Ada salah satu tensi, salah satu stres yang begitu hebat sekali. Ini Diponegoro sedang ambil slot dan memukul Pati di tengah-tengah keraton. Orang Sentono sedang lihat takjub. Dan ini mencerminkan satu masyarakat yang terbelah di tengah-tengah. Atau pro atau kontra. So here is a society which is split down the middle. There is no middle way. You're either for the Dutch and for the Europeans, for the new revolution which has brought this energy, or you're against. And for Diponegoro, the choice is one which is made for him, because he has been the chosen one. He has been the one who, for a brief moment, akan disejajar dengan leluhur, tapi dia punya tugas. Tugas bagi Diponegoro, landasan adalah agama. Landasan adalah agama Islam, dan agama Islam yang sangat berbau sufi.
Ini salah satu daerah yang dibuat di Diponegoro waktu di pengasingan. Dan bagaimana mengukir nama dari Allah di kalbu dengan memakai nafas untuk zikir, terus-menerus berzikir. Ini satu Islam yang berbau Naqshbandi dan Syatiria. Dua tarekat yang sangat berbobot sekali. Dan waktu dia jumpa dengan Ratu Adil, sebab dia punya beberapa panggilan, wangsit, apparitions. Di paling kiri adalah bendera dari Eru Cokro. Di dalam masyarakat ini ada istilah Ratu Adil. Ratu Adil adalah seorang yang akan muncul, kita tidak lahir sebagai Ratu Adil, tapi zaman membutuhkan Ratu Adil. Zaman itu membutuhkan Ratu Adil dan Diponegoro dipanggil. Waktu dia dipanggil di dalam panggilan, dia bilang, saya tidak bisa berdaya, saya tidak bisa ambil ini. Dan Ratu Adil bilang, tidak ada pilihan, kamu yang sudah dipilih. Dan kalau orang tanya, di mana piagam saya? Bilang, Al-Quran. Jadi dia membuat satu perang sabil, mangun luhuripun agami Islam wonten ing tanah Jawa Sedoyo. Ya. Membangkitkan agama Jawa, agama Islam di seluruh pulau Jawa. Dan bukan hanya agama, tapi juga order moral. So he is there to restore a moral order. This is the fighting at Selarong, his first base in the limestone hills to the south of Jogja, where he often meditated. It is still there. It is a beautiful place. 5 years of war. 5 years in which, like Adipati Karno di dalam wayang, dia sudah tahu tidak mungkin akan bisa menang. Tapi masih melaksanakan dharma. Masih melaksanakan satu nasib yang pahit demi kecontohan. Demi contoh untuk masa depan. Ini gambar dari Belanda. Gambar dari Pieneman yang dikomisikan oleh de Kock untuk kejayaan Belanda. Ini ada 3 warna. Bendera Belanda dengan angin dari barat, angin Belanda. Dan semua sudah tahu ini sudah patut dikirim ke luar negeri. Tapi ada pandangan radikal berbeda. Ini pandangan dari seorang pelukis yang paling berbobot pada abad 19. Raden Saleh Sharif Bustaman, seorang anak Semarang, tempat Mas Angki tadi pagi. Suasana radikal berbeda. So this is a totally different picture. This is the picture of the capture. But the Dutch seperti tidak berdaya. Yeah? The strong man in this picture is Diponegoro. Let's go back to the previous one. Is Diponegoro sendiri. Di atas serban ada merah putih dari bendera. Cambuk dari kutsir patah. Jadi cambuk dari kolonialisme tidak akan bertahan lama. Semua sosok dari orang Belanda terlalu besar, seperti Buta Sabrang. Ya? Dan ini disajikan kepada Raja Belanda sebagai kuda Troy. Sebab di dalam istana, di Den Haag, bisa merongrong daya dari Belanda dari dalam. Dan ini fajar. Fajar untuk kolonialisme Belanda atau fajar untuk pribumi. Siapa tahu. Ini satu gambar yang sangat bermakna. Dan kita bisa menaksirkan bahwa awal dari Hindia Belanda ada satu penangkapan. Akhir dari Hindia Belanda ada satu penangkapan. Penangkapan dari Bung Karno di Maguwo waktu aksi polisional aksi kedua. Ya. Akhir, titik akhir.
Banyak orang yang mengalami tsunami. Ada 3 tsunami dalam hidup Diponegoro, waktu di Mupu Anak, waktu kediaman dibakar, waktu dengan cedera ditangkap. Tapi dia menjadi seorang sastrawan. Dia menulis Baba Diponegoro, salah satu produk sastra yang pertama yang menjadi autobiografi dalam satu bahasa dari Nusantara. Dan sekarang diakui dunia sebagai ingatan dunia. Ada 300 naskah dari semua pelosok dunia, salah satu adalah Diponegoro. Ini tulisan Diponegoro, bukan seorang terdidik. He had the wisdom of a simple man. These are the letters which he wrote to his mother and to his eldest son. From here, from Batavia, Stadhuis in Batavia, Taman Fatahila, on the 3rd of May, just before his exile. Here was a man who could lose the whole world and yet keep his humanity. This history still has a resonance. Diponegoro fought and suffered. His family suffered. He lost all his money. He was the richest prince in Jogja. All that was sacrificed. For 100 years after the Java War, his family suffered. Up until Merdeka, they still suffered. Dicap G30S. But he took a stand. You achieved your independence dalam detik matahari. Tidak seperti Malaysia, dalam cahaya bulan purnama. Dan sacrifice, pengorbanan dari Diponegoro masih bergaung. Ratu Adil yang masih dibutuhkan untuk membuat satu revolusi total di dalam masyarakat masih dibutuhkan. Dan tugas dari Ratu Adil adalah kesejahteraan rakyat. Ini adalah satu sosok yang patut diperingati, patut dihormati, dan jangan lupa leluhur masih ada. Terima kasih.